Perkenalkan, nama saya Panji Amboro. Saya calon guru penggerak rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Izinkan saya, Panji Amboro, akan melakukan coaching bersama Ibu Siti Animaya, yang mana pada kasus kedua ini, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru tersebut tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru matematika mendapat nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak les. Bagaimanakah cara kita menanggapinya? Nah, saya mencoba akan mempraktekkan dengan Bu Siti Animaya. Saya selaku coach dan Bu Siti Animaya selaku coaching-nya. Nak Maya, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Bapak sebentar? Bantu Bapak untuk membawa hasil pekerjaan teman-teman kalian ini. Baik, Pak Panji. Oke, terima kasih ya Nak Maya. Iya, Bapak. Tidak lama kemudian, Nak Maya datang ke ruang guru untuk membawakan buku yang diamanahkan Bapak Kepala Sekolah kepada Nak Maya. Sini Nak Maya, coba taruh buku di atas meja Bapak sini. Siap, Bapak. Nak Maya, boleh Bapak bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Bapak lihat kamu di kelas sering melamun, Nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Iya, Bapak. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan, kenapa ya Pak Bu Trias, guru matematika saya di kelas, itu selalu menyindir saya ya Pak kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir ya? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Mohon maaf ya Pak, soalnya kalau di kelas Bu Trias itu selalu bilang pada teman sekelas saya, sambil matanya tertuju pada saya Pak. Bilangnya seperti ini. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi kalau tidak datang les matematika akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Benar sih Pak, apa yang dikatakan Bu Trias, bahwa les matematika itu penting.
Terus, kenapa kamu nggak datang les matematika? Iya, Pak. Soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya juga. Soalnya, mohon maaf, Pak, Ibu Trias selalu memberikan nilai jelek pada saya. Mungkin Bu Trias itu tidak suka sama saya mungkin, Pak. Jadi menurut kamu, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya guru matematika Bu Trias tidak selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang jelek pada saya, Bapak. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan kamu yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut? Begini sih, Pak, kebetulan les diadakan sore, Bapak, mulai pukul 2 sampai pukul setengah 4. Sedangkan pada jam tersebut saya sekolah agama, Pak. Kebetulan ibu saya selalu bilang untuk jangan bolos sekolah agama, karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar agama, Pak. Iya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah sekolah agama? Bagaimana ya, Pak? Dua-duanya ya penting bagi saya. Hanya saja saya belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bapak. Coba, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya? Mungkin saya akan mencoba membicarakan dengan Bu Tria supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur supaya bisa jam 15.30 supaya saya bisa ikut les tersebut. Atau mungkin semoga saja bisa diadakan hari Jumat, karena pada hari itu saya libur, Pak, sekolah agama. Ide bagus itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak, saya akan coba menemui Bu Trias untuk segera membicarakannya dan berusaha supaya saya bisa ikut les matematika. Semoga bisa, Pak. Bagus. Memang harus seperti itu, Nak Maya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit, ya, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu kamu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya dan berbicara dengan guru matematika Bu Trias mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut, insya Allah guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut, ya. Baik, Pak Panji, saya merasa sangat lega sekali. Terima kasih atas arahannya, Bapak. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Ya, Nak Maya, sama-sama. Kamu hebat kok. Terima kasih, Pak Panji. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya, Bapak. Saya akan coba menemui Bu Trias untuk bisa membicarakan hal ini. Semangat ya, kamu pasti bisa. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga mungkin Bu Susi bisa memberikan saran dan kritik. Oke, terima kasih, Pak.
izinkan saya menyampaikan hasil observasi ya tadi, melihat dari praktek coaching antara Pak Panji dan Bu Maya. Luar biasa. Saya kasih apresiasi yang luar biasa, Pak. Saya melihat proses dari coachingnya itu berjalan dengan rileks ya, terutama rileks yang diutamakan adalah rileks, sehingga coach ini merasa tidak khawatir untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, kemudian merasa nyaman, kemudian mendapat solusi dari hasil coaching ini ya tentunya. Kemudian saya melihat dari alur ceritanya sudah dapat, Pak. Sudah dapat itu. Jadi menetapkan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian melakukan aksi nyata, kemudian menanyakan tentang tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh si coach ya. Itu sudah tampak sekali dan luar biasa, keren. Terima Dan saya kasih. melihat ekspresi dari coachnya sendiri itu benar-benar luar biasa ya. Tatapan matanya, kemudian bahasanya, jadi mimik wajahnya benar-benar memperhatikan dan benar-benar empati kepada si coach ya. Nah, itu luar biasa sekali, Pak. Jadi Terima kasih. mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tetap semangat Bu Maya dan Pak Panji, luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Panji, Ibu Susiana. Untuk skenario kali ini kita akan mengimplementasikan proses atau tahapan coaching untuk kasus yang pertama. Di sini saya akan berperan sebagai ibu guru dan sebagai coach, kemudian Bapak Panji sebagai coachee. Bisa kita mulai, Pak Panji? Siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Panji, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Oh iya, hari ini Bu Maya ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama ya. Kira-kira mengganggu aktivitas Panji tidak? Oh, enggak, Bu. Silakan. Ada apa ya, Bu ya? Ngobrol aja, Nak. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Bu Maya perhatikan, kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Memangnya kenapa, Nak? Sebenarnya saya juga ingin banget ngobrol sama Ibu. Tapi saya malu, Bu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu dan Ibu ingin ngobrol sama saya. Begitu ya. Jadi apa Nak yang perlu Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan setelah kita ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari Ibu dari beberapa masalah yang dialami saya selama ini, Bu. Oh, jadi kamu sedang ada masalah. Ada lagi, Nak? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka itu, Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman kamu? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya mungkin ya, Bu ya. Coba ceritakan, kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal, tapi setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri.
Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok, Bu. Nah, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka ngajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Itu, Bu. Nah, sudah betul itu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Betul, Bu. Betul. Setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, Bu. Sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya, Bu, ya. Cuman sayanya saja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Teman-temanmu menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas utama menurut kamu? Apa saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya, kemudian saya, memahami mereka karena ketidakmampuannya, selanjutnya saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi, Bu. Nah, keren itu. Ibu bangga sekali sama kamu. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membantu membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Saya akan coba membuat kelompok belajar juga, Bu. Nah, ini yang Ibu suka ya, menjadi pionir untuk teman-temanmu. Bisa jelaskan lagi kepada Ibu, mungkin ada hal lain yang akan kamu lakukan lebih jauh lagi? Iya, Bu, saya coba akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan ini, Bu. Apa itu berarti kamu bermaksud ingin membuat tutorial sebaya? Apa itu, Bu? Tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang lebih baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Jadi kamu bisa membantu teman untuk membimbing tugas-tugas mereka. Oh, gitu ya, Bu, ya. Ya, akhirnya saya paham, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apa kamu bisa menceritakan kembali? Apa yang kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama, bekerja dengan kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sampaikan tadi, Bu. Nah, Ibu suka dengan apa yang sudah kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang menurutmu akan kamu jalankan dengan rencana ini? Hmm, Mungkin selepas ini saya akan menemui teman-teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan, Bu. Nah, siapa yang nantinya kira-kira akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Saya minta bantuan
teman-teman untuk mengingatkan dan membantu saya menjalankan komitmen saya, Bu. Nah, ini baru hebat. Dan Bu Maya yakin kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu Maya. Terima kasih Panji. Semangat ya. Ya, terima kasih. Saya mohon izin kembali ke kelas, Bu. Oke Panji. Terima kasih Pak Panji, luar biasa. Selanjutnya, mohon kepada Ibu Susiana sebagai pengamat, mohon untuk bisa merefleksikan percakapan coaching yang sudah kami lakukan baru saja. Disilakan Bu Susiana. Terima kasih. Saya ingin mengapresiasi luar biasa praktek coachingnya antara Bu Maya dan Pak Panji. Dari apa yang sudah saya perhatikan tadi dari awal, chemistry sudah dapat ya antara coach dan coachee. Chemistry-nya sudah dapat nih. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, suasananya terbangun santai, tidak tegang sehingga coachee merasa bisa menggali masalahnya dan bisa mencari solusinya sendiri ya. Nah, kemudian dari alurnya sendiri tadi sudah sesuai dengan tahapan ya. Jadi ada introduction tadi, percakapan awal, kemudian juga tadi ada penyampaian tujuan. Jadi kalau tidak salah tadi menyampaikan bahwa coachnya tadi menyampaikan Bu Maya tadi apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka. Nah, kemudian juga ada terkait dengan identifikasi tadi. Jadi kalau tidak salah tadi Bu Maya menyampaikan bahwa coba ceritakan kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas. Itu kan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian si coach juga bisa bercerita panjang lebar apa yang menjadi masalahnya. Kemudian tentang rencana aksinya juga Bu Maya tadi menyampaikan apa yang akan dilaksanakan oleh oleh Panji ya. Pak Panji yang akan dilaksanakan untuk bisa mengatasi masalah itu. Kemudian juga tadi si coach juga menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Pak Panji ya, dan luar biasa. Keren, lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susiana atas refleksinya. Bisa kita akhiri ya Pak untuk sesi kasus yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Susiana selaku coach akan mewawancarai coachee Bu Maya sebagai coachee-nya ya, kemudian Pak Panji sebagai observer ya Pak ya, yang nanti akan memberikan umpan balik. Kebetulan saya menyampaikan kasus ketiga. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kira-kira siap untuk melaksanakan coaching? Siap Bu Susiana. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu Maya ya. Siap. Oke. Bisa langsung dimulai Bu. Saya sebagai coach. Iya. Bu Susan, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh, tentu saja boleh. Gimana kalau nanti pada jam istirahat kita ngobrol juga sama guru Bu Maya? Siap Bu. Oke. Setelah waktu istirahat tiba, akhirnya rekan saya Bu Maya menghampiri saya di ruang. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan kan Bu? Boleh saya ngobrol?
Boleh dong. Kebetulan kita kan lagi istirahat di rumah ya. Kita punya waktu nih kurang lebih 30 menit. Yuk kita bisa manfaatkan waktu itu untuk berbincang-bincang. Sebenarnya tujuan Bu Maya ingin ngobrol dengan saya apa ya? Coba ceritakan masalah yang Bu Maya rasakan. Tadi nih loh Bu, saya dipanggil Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya itu loh Bu. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Gimana ya Bu? Memangnya sumber belajar apa yang Bu Maya gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Padahal Bu, saya sudah menggunakan sumber lain. Saya itu mencari langsung di Google Bu, baik materi maupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel untuk anak-anak. Apa yang terjadi setelah Bu Maya menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Nah, beliau itu sepertinya tersinggung Bu, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Bu Maya nih, apakah cara Bu Maya menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Dan kenapa? Dan mengapa? Menurut saya sih sudah benar, Bu. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, kan saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Bu. Menurut Bu Maya nih, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung kira-kira? Coba Ibu Maya flashback kembali. Kalau menurut saya buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran ya. Ya, saya paham sih, Bu. Mungkin sepertinya cara penyampaian argumen saya itu kepada pengawas kurang tepat mungkin, Bu ya. Dari masalah yang Bu Maya hadapi, sekarang hal yang Ibu Maya inginkan apa kira-kira? Sepertinya saya harus minta maaf Bu kepada pengawas, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi saya juga ingin Bu, beliau menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Bu Maya nih, Ibu siap yang bisa siapa nih kira-kira yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas? Mengapa Ibu memilih dia? Menurut saya ya Bapak Kepala Sekolah, karena kan beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu betul permasalahannya. Apa yang akan Bu Maya sampaikan kepada Kepala Sekolah? Saya akan coba Bu menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi dengan pengawas. Saya juga akan mohon agar Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya juga sudah menyadari Bu kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks. Mungkin saya sedikit agak ngeyel mungkin Bu. Baik. Apa rencana Bu Maya nih jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu pada pengawas? Saya akan coba tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan mengajar menggunakan buku paket sebagai bahan utama dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain.
dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas, Bu, dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya bertukar semangat. Ya. Saya setuju. Kira-kira kapan Bu Maya akan menemui Kepsek dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik agar masalah Bu Maya cepat terselesaikan. Betul, Bu. Insya Allah, selepas pembelajaran ini saya akan segera menghadap kepala sekolah. Oke, semoga sukses ya. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Jangan sungkan-sungkan loh Bu Maya. Terima kasih banyak, Bu Susiana. Saya sudah bisa menemukan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih sekali lagi, Bu. Oke, sama-sama. Nah, sepertinya kita sudah tercerahkan nih, dan kayaknya bel sebentar lagi sudah berbunyi ya. Kita Ya, waktunya masuk kelas kembali nih sepertinya ya. ya. Saya juga harus siap-siap untuk ke kelas. Terima kasih ya, Bu Susiana. Saya Sama-sama. pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Maya sudah percaya sama Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Baik, itulah tadi praktek coaching antara saya dan Bu Maya. Mohon kepada Pak Panji untuk memberikan refleksinya kepada kami berdua. Terima kasih, luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada Coach dan Cocinya. Seumpama saya menjadi juri Piala Oscar, maka Bapak ibu-ibu berdua lah yang menjadi pemenangnya Piala Oscar ya. Dari yang Coach tadi yang disampaikan sangat tenang sekali dalam membawakan, menerima masalah dari Coci. Jadi sangat tenang sekali menyampaikan pertanyaannya, bagus sekali, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga Coci itu bisa menyampaikan ide gagasan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga melihat Ibu Susiana tidak menjudgment Coci, wah kamu salah, tidak, tetapi diberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Alur yang disampaikan Bu Susiana sudah sangat teruntut sekali ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, hal ini terbukti dari Coci sudah membuat rencana aksi, berkolaborasi dan kepala sekolah untuk membantu masalah Bu Siti Animaya dalam menyelesaikan masalahnya dengan Bapak pengawasnya ya, Bapak pengawasnya. Saya rasa luar biasa sekali Ibu Susiana dan Ibu Siti Animaya. Aplaus. Alhamdulillah, luar biasa Pak atas refleksinya ya. Mudah-mudahan kita bertiga bisa bisa meningkatkan kompetensi kita ya selaku coach ya. Amin. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.